Hai guys, ini Mbok De kebelet kencing. Ini di tempat peristirahatan. Tuh banyak kendaraan, banyak truk. Mbok De ini agak sedikit merinding juga, tapi ini jalan tol guys. Tuh jadi tempat pemberhentian. Mbok De kebelet kencing, jadi harus kencing guys ya. Jadi kalau sudah nyetir 1 jam lebih guys, Mbok De itu kebelet kencing. Terus tempat parkir itu penuh, tapi alhamdulillah Mbok De dapat tempat. Ini oke. Ada yang udah nunggu, jadi Mbok De harus masuk mobil. Ya gitu guys, resikonya kalau kita kebelet kencing ya. Ini masih pagi guys, ini jam masih jam 6 pagi, tapi matahari sudah nyentrong. Sekarang Mbok De di dalam mobil. Aduh, payah guys kalau orang perempuan kebelet kencing. Harus kencing guys, kalau enggak ngompol nanti ya kan. Jadi ini tempat sebenarnya peristirahatan, karena sopir truk itu mereka dari luar negeri. Jadi kalau udah capek dia harus istirahat guys, karena dilarang di Jerman itu berapa kilometer. Kalau mereka sudah capek harus istirahat, jangan sampai mendatangkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ini Mbok De tadi kebelet sampai merinding gitu guys. Terus ini nggak ada orang guys di sini, semuanya tuh kebanyakan kaum pria. Terus sebelahnya hutan lagi, tapi di sini mah aman guys. Jadi ya ada rasa merinding sih iya, karena aku seorang perempuan sendiri di sini. Tapi ya gimana guys, kalau mau kencing ya kencing aja, begitu. Nyambung ya guys. Nyambung di sini guys. Ini Mbok De pulang nguli guys. Jadi Mbok De sudah nguli, tapi ngelewatin hutan guys. Nih Mbok De kasih lihat di luar ya. Di luar tuh hutan. Hutannya gede guys. Jadi ini tuh sebelah sana hutan gede. Di sini juga hutan, cuma ada 1 mobil tuh guys parkir. Terus di sini menunjukkan jadi untuk parkir, kelihatan tuh ya, parkir untuk orang yang mau jalan kaki di sini ya. Mbok De sih tidak mau jalan kaki guys. Mbok De cuma mau ngasih tahu. Tadi pagi tuh Mbok De bener-bener kebelet guys. Kebelet sampai gimana ya, mau nahan sampai sakit gitu ya. Nah ini tuh jalan raya di belakang sih, makanya ada mobil lewat. Ini hutannya lumayan guys, lumayan dalam. Tuh jauh ke sana, jadi orang yang mau jalan kaki di sini bisa ke sana. Ini perjalanan Mbok De mau pulang ke rumah guys. Tuh ada juga kendaraan lewat, jadi jalan raya. Cuma ini Mbok De berhenti dulu di sini karena Mbok De numpang kencing juga sih. Jadi cuaca mendung guys, tuh sampai kayak gitu, mendung sekali. Jadi Mbok De istirahat sebentar. Mbok De juga pulang kerja tuh capek guys, jadi kalau mau pulang tuh perlu juga udara seger dulu. Setelah itu Mbok De baru nyetir balik gitu. Karena nyetir jarak jauh itu lumayan guys.
Nah, seperti si hitam ini yang mengantarkan Mbok D terus. Tuh. Si hitam manis ini kesayangan Mbok D, debunya sampai kayak gini guys. Ini kita punya apa namanya? Debu dari Sahara. Ya. Debu dari Sahara ini, mobilnya Mbok D kan hitam guys. Jadi kelihatan banget tuh. Kayak gini. Guys, ini istirahatnya cukup sebentar aja. Udah gitu Mbok D harus ke jalan tol. Ke jalan tol 1 jam guys. Ini lumayan jauh. 70 km guys. 73 km itu lumayan guys. Jadi 1 jam lebih ya lewat jalan tol. Mudah-mudahan tidak macet. Kalau macet seorang perempuan tuh begitu guys, biasa kebelet kencing. Begitu sih guys. Oke guys, tadi kerjanya lumayan berat ya, sikil cekot-cekot, tangan capek, tapi ya itulah demi nafkah, demi uang yang halal guys ya. Jadi mau nggak mau ya kerja itu penting guys. Oke, nyambung lagi nyampe di rumah nanti ya. So guys, sekarang sudah nyampe di rumah. Mbok D parkir ini. Aduh, panas guys. Ini panas sekali. Jadi Jerman tuh begini. Ini padahal masih musim semi. Kalau panas itu langsung melonjak. Sekarang 35 grad guys. Kemarin masih 15. Jadi luar biasa ya. Ini bahaya kalau untuk orang yang kurang begitu kuat gitu guys ya. Jadi ya inilah Jerman, cuaca luar biasa gitu. Oke guys, sekarang keluar dari mobil tuh panasnya sampai silau kayak gini. Jadi luar biasa nih panasnya, makanya aku ngambil barang. Nah, aku dapat tempat parkir yang luar biasa guys, yang bagus. Jadi tidak harus jalan jauh. Ini untung-untungan guys, tempat parkir itu kadang-kadang tuh tadi pagi aja masih dingin. Aku masih bawa baju hangat karena tadi pagi masih dingin guys. Jadi apa namanya? Kita punya cuaca nih emang luar biasa. Kunci dulu guys mobilnya. Wes begitu guys. Jadi cuaca lagi panas. Dari 15-30 grad. Bisa bayangin guys. Inilah cuaca di Jerman, tidak bisa dibayangkan. Masuk rumah sih guys, keringetan sampai gilang-gilang. Keluar masuk pintu harus dikunci guys, karena yang di bawah maunya seperti itu, harus ada kerjasama. Aduh, aku udah tinggal paling atas guys.
Nyampe. Hush. Biasa guys, munggah menggos-menggos. Ini Mbok De yang gendong, ngerembyong. Tata. Alhamdulillah guys, udah nyampe rumah. Jadi menggos-menggos sih. Nah gini guys, Mbok De kalau pulang kan capek tuh. Jadi Mbok De taruh baju Mbok De begini aja. Makanya ada yang bilang rumah lu berantakan, jorok. Nggak ngerasain guys, kalau sudah 9 jam di atas kaki itu nggak pernah ngalamin. Makanya nyinyirin uang tuh paling gampang. Ini semua masih tertutup guys, jadi kalau Mbok De pulang harus dibukain satu-satu. Ini supaya udara masuk, pintu Mbok De buka. Wes, udah nyampe rumah, tenang. Beginilah guys, demi uang dolar, jadi harus mau nguli, karena kalau enggak gimana guys. So sekarang gue duduk dulu sini. Jadi di rumah seharian rumahku ini nggak ada orang guys. Nanti ya tahu sendiri ya, gimana Mbok De itu pulang harus bersihin rumah gitu loh, maksudnya orang tersebut yang ngeroweknya Mbok De. Lu kate. Ganti kacamata guys. Lu kate hidup ini hanya begitu saja. Hidup itu berat guys. Kalau cuma ngemis sama orang laki minta duit itu gampang guys. Tapi kalau kayak Mbok De kan Mbok De sudah bilang, Mbok De bukan orang yang suka minta-minta. Lebih baik Mbok De ngasih daripada minta gitu ya. Aduh. Jadi Mbok De harus nguli, harus kerja gitu guys. Jadi kayak gitu guys ceritanya hari ini. Perjalanan itu perginya 1 jam, pulangnya juga 1 jam lebih karena Mbok De. Jadi pulang pergi sebenarnya 1 jam kalau nggak berhenti guys ya. Kalau pakai berhenti karena tadi tahu kan Mbok De sudah mampir di tempat kencing, buang air kecil maksudnya, buang air kecil. Karena itulah kelemahan Mbok De. Mbok De itu kalau udah minum banyak harus buang air kecil. Nah disitulah dengan keberhentian itu mau nggak mau kan ada guys 15 menit karena masuk keluar lagi itu kan mesti parkir dulu. Jadi tuh guys pulang 1,5 jam, pergi 1,5 jam. Sekarang Mbok De ini pulang rasanya badan itu sudah loyo guys. Terus ada yang bilang rumahnya harus dipel dong, harus dibersihin dong, harus rapi dong. Terus aku tuh mau jadi apa gitu loh. Ini aja Mbok De udah kileng-kileng gini, keringet guys, keringet. Aku habis kerja, bukan habis
kongko-kongko gitu loh. Dan kerja itu di sini tahu sendiri guys, tenaga itu diperes, otak juga diperes, semuanya diperes. Jadi yang bilang kerja enak-enakan di sini itu siapa gitu loh ya. Jadi kalau orang bilang ya rumahnya harus begini harus begitu, harus tuh tidak guys, karena Mbok Di pun punya kebebasan. Mbok Di bisa hidup seperti apa yang Mbok Di mau, bukan seperti apa yang orang lain mau gitu. Itu prinsipnya Mbok Di sih. Jadi apapun orang lain bilang itu bukan urusan Mbok Di. Mbok Di seringkali udah bilang Mbok Di tidak bisa membatasi orang cara berpikir dan cara mengomentari kehidupan Mbok Di. Gitu aja sih guys. Jadi inilah nguli di Jerman, perjuangan. Mbok Di bangun jam 3 pagi, mangkat jam 5 pagi, pulang itu udah jam jam 3 kurang seperempat. Jadi apa, sudah dihitung lagi sudah berapa jam, 9 jam lebih. Jadi Mbok Di itu aduh, kalau udah dibilang kaki sudah cekot-cekot, kepala udah mumet, terus katanya pulang harus bersihin rumah lagi. Hello, Anda waras? Ya mohon maaf gitu loh guys, nyela orang tuh paling gampang guys ya. Tapi apa, mengerti orang lain tuh paling susah ya. Memang Mbok Di tidak harus dimengertiin, tapi nyela orang tuh paling gampang ya. Oh harus begini, harus begitu, harus begono, itu paling gampang guys. Tapi mau nggak kita dituntut orang seperti itu? Yang jelas pasti nggak mau, karena setiap kita tuh pasti ada kekurangan guys, ada kelebihan ya toh? Nah kalau menurut Mbok Di sih, selama di rumah merasa nyaman, ya biarkan aja toh. Gaya hidup orang itu kan beda-beda. Kalau Mbok Di sih orangnya nyantai, jadi rumahku seperti ini, yang mau datang ya monggo, yang nggak mau datang ya nggak apa-apa gitu ya. Karena orang tuh mau berteman bukan karena orang tersebut tuh bagaimana, berteman kan sama orangnya guys, ya kan? Bukan karena orang itu kaya harus kita temenin, terus yang miskin harus kita injek-injek gitu ya. Ya enggak lah guys. Jadi berteman tuh sama orangnya, kita juga harus menyukai apa adanya. Bukan kita apa, gimana ya, menyukai berteman sama seseorang tapi karena akhirnya bertemannya tuh bukan karena suka, tapi karena gitu kan. Nah, jadi kalau prinsipku sih nyantai-nyantai aja. Mbok Di emang selama ini udah sih berdiam diri, tidak lagi mengurusi yang aneh-aneh. Ini hanya curhatan aja. Jadi Mbok Di lebih penting cari uang, karena hidup ini sangat mahal sekarang ini guys. Memang sih ya kalau dari Pak Lek sendiri mungkin cukup ya buat hidup gitu. Tapi ya itu tadi apa, kalau mau senang-senang atau menambah-nambah itu sudah angel guys. Sekarang sekali belanja itu bisa sampai 60-70 euro. Itu hanya 1 minggu ya. 1 minggu tuh maksudnya untuk mingguan belanja. Hari-hari biasanya itu masih ada tambahan kayak kurang ini, kurang itu. Nah, jadi kalau nggak kerja rugi guys. Dan Mbok Di orang yang sehat kenapa nggak kerja? Itu aja sih pertanyaannya. Kalau kita sehat ya bekerja lah gitu. Karena mentak-mentak itu buat Mbok Di kurang etis ya. Karena Mbok Di bukan orang yang suka mentak-mentak gitu ya. Apalagi mentak-mentak sama minta dibeliin ini, minta dibeliin itu. Itu bukan tipe Mbok Di. Mbok Di itu orangnya kalau diibaratkan orang laki itu gagah perkasa gitu ya. Jadi tidak loyo gitu. Jadi bekerja sih
boleh dibilang itu juga penting, tapi bukan yang penting sekali. Penting aja gitu loh. Karena mungkin kalau aku di Jawa jualan gemblong guys. Kalau di Jawa gitu ya, karena kan nggak bisa kerja tempat lain lagi. Puru-puru mau jadi asisten rumah tangga, orang juga udah takut ngeliat Mbok D gitu kan. Nah, alhamdulillah kan di sini Mbok D bisa bekerja seperti orang lain juga. Ya kenapa kita tidak gunakan waktu itu gitu kan? Selama kita masih bisa bekerja dan kita sehat, kita gunakan waktu sebaik mungkin. Begitu guys. Itu menurut prinsipnya Mbok D. Oke guys, sampai di sini dulu. Ini ceritanya Mbok D ngalor ngidul, cerita mengenai kehidupanku guys. Apa nguli dan nguli lagi dari pagi. Tadi pagi kebelet kencing, kebelet buang air kecil. Sampai sekarang juga udah kebelet buang air kecil. Tapi sudah di rumah guys. Jadi Mbok D bersyukur gitu hari ini melalui satu hari bekerja yang luar biasa gitu guys. Oke guys, jangan bosen guys, ini cerita Mbok D di Jerman bekerja dan bekerja demi masa depan gitu guys ya. Oke guys, terima kasih yang sudah mendengarkan dan menyimak videonya Mbok D. Ketemu lagi di video berikutnya. Sehat-sehat selalu guys, jangan lupa bahagia. I love you, bye bye.